Al-Baqaratul Khamis Al-Irsadat wa Tawdihat allati sayulkiha al-muhtaram As-Sayyid Al-Haj Ahyar Sidikiha SPD falyatafaddal alaihi maskura. The fifth agenda of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam birthday speech spoken by Al-Mukarram Tuan Guru Al-Haj Ahyar Sidikiha SPD. Please welcome. Acara kelima, pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Haj Ahyar Sidikiha. Kepada beliau diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Direktur Poker Pari Kediri Jawa Timur, rekan pengasuh yang saya hormati Sahibul Bait, jamaah masyarakat yang cintai tulab wa talibah ma'adir syadil mujahidin Nahdlatul Watan Taliyah. Tama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kalau bukan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kita semua tentunya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan nikmat umur, kemudian nikmat iman, Islam, sehat walafiat, kemudian sempat juga dan kita realisasikan dengan dilahirkan, dihadirkan, diadakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tiang pelungguh dan kita semua menjadi rahmat, sehingga ada tempat pengaplikasian, pelaksanaan, pembuktian bahwa saat niki kita semua mudah-mudahan termasuk dengan saya bersyukur di pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam di junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat salawat tersebut nanti pada hari kiamat atau era jalur kiamat, yang pelungguh kita semua, orang tua, keluarga, bidadari, keturunan kita semua, mudah-mudahan selapu untuk ican mau syafaat. Karena dinarak yang pelungguh selapu berembe-rembe ketinggi amal jariah, berembe-rembe sedekah, berembe-rembe bagus ibadah, tetap yang pelungguh dan kita semua mengharap rahmat, mengharap syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat sa maulid makin niki kita takak niki berkah rahmah maghfirah ridha di sisi Allah tukul, kemudian mudah-mudahan ada tercap, ada tetanda dengan syafaat era di jiluk kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya marahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin lamun ala berketuan di nyiaran maulid niki, nyiaran maulid sejati. Maulid tersebut tidak mesti harus di masjid, di musholat, tidak. Maka Habib Abdurrahman Al-Masyhur di Madinah sangat mengecam keras, lamun dengan hanya mengandalkan maulid di masjid musholat. Ya bahasa beliau, maulid itu di mana-mana, membuktikan kecintaan yang pelungguh di Pak Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di musholat. Bila perlu di balai langgar, bilang jelo malam jadi tanda bukti cinta di Pak Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecintaan yang pelungguh dan kita semua di Pak Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat setimpal dan terbalas dengan kecintaan Presiden Nabi di Pak tiang pelungguh dan kita semua.
Cinta Sayyidina Nabi SAW di Patiang Pelunggu selaku umatnya kepada kita semua sangatlah luar biasa. Dan itulah cinta hakiki, cinta yang sungguh-sungguh, dan cinta yang abadi. Kalau kita selaku umat, kita selaku manusia jarang berdua cinta abadi, cinta hakiki, cinta sadetu-detu, cinta sejati. Contoh misal pengasuh kalian berangan li sopok dengan baralah memboyai mana yang salah ini sangkah berangan joksa lain malik. Kalau di sini Nabi mencintai seseorang betul-betul dia bertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat, maka hendaklah kita hadirkan Rasulullah SAW dalam diri dan hati kita. Jangan hadirkan Fatimah, jangan hadirkan Khadijah, jangan hadirkan Aisyah, jangan hadirkan Muzakkir di dalam hati kita. Karena itu pada hakikatnya dinarasakan kekal. Cintaan Sayyidina Nabi, cara merealisasikannya adalah dengan cara kita semua Tiang Pelunggu, adik-adik Tulaqat Talibah, cintai apa yang ditinggalkan, apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi di dalam konsep pidatonya bagus. Rasulullah SAW berjuang mati-matian dari Mekah sampai Madinah, sampai berjayanya Islam dengan banyak cobaan, banyak ujian. Rasulullah SAW saat berjuang mati-matian, Masya Allah, saking cintanya kepada umatnya, kepada kalian dan kita semua. Kita yang dicintai Rasulullah, sada sayang, sada cinta si Rasulullah, semele-mele parandiri cinta tunah sayang Rasulullah, lagu endek tegawe amalan ajaran baginda Rasulullah. Itu namanya cinta palsu. Ya. Bagaimana menanggapi cinta sejati itu? Pertama, ambil konsep pidato tadi. Takwa menjadi takaran, menjadi ukuran Tiang Pelunggu dan kita semua untuk menampakkan atau membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup kita mengatakan ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, suara Marak Siti Sendor, Marak Dedi Dores akan tetapi dek menggawe ruang pesuruh Presiden Nabi itu tidak akan berfaedah. Karena takwa dalam arti kita menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan perintah dari Allah, begitu juga kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan ajaran Rasulullah. Contoh di dalam diri kita mencintai seseorang, lamun milik dengan kangen tunah dengan apa milik nani, misal Ambon, darat musim Ambon, lagu saking cintanya pasti berusaha untuk mendapatkan Ambon. Mana-mana gambar, itulah gambaran yang diberikan Rasulullah. Namun cinta Rasulullah, apa yang diinginkan Rasulullah? Pada patuh-patuh, pada saling tunah sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ndek sempurna iman seseorang, ndek man bagus iman seseorang, ndek man tetu-tetu beriman sepok dengan, namun dengan tersebut cinta semeton jari, cinta dengan lain marantan sa cinta tunah sayang diri mesa. Namun berlebih ke tunah diri mesa, peririk diri, jaga diri, menontat peririk jaga dengan lain endah. Jadi simpulan dari kita semua selaku umat dari Nabi Muhammad SAW adalah insyaallah balik langgak niki saya tahu maulid zikir mararuan niki ya keturunan berkah rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga niki insyaallah mudah-mudahan maka marah manik marah basen nampura marah basen Sayyidina Abu Bakar, ya udah, masya Allah, makin niki sugul ala pao, arak salak, arak kenyaman, arak jaje, saya belanjaan doi bandan, akan doi bandan,
untuk merayakan maulid dengan niat mengagungkan, memuliakan deside Nabi. Nabi basen Sayyidina Abu Bakar, oh lema ina oji keluarga teh selapu aku kancen erak basen Sayyidina Abu Bakar di surga. Kepung lema tanda besok belanja angkat sirel loe jak sokol ya sirel belek no luang di surga lema. Nah ini kelebihan maulid, insyaallah. Jadi insyaallah kita semua mudah-mudahan bisa mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dalam pidato pertama juga tadi disampaikan, bulan ini bulan sholawat. Cinta pada Sidi Nabi dengan cara luwek-luwek, girang-girang berselawat. Sehingga hikmah beberapa kelebihan keistimewaan selawat luwek jamaah rahimakumullah. Antaranya saya melihat jelap ijabah doen, keterima penunasan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala, maka girang-giranglah pada berselawat. Berselawat sekali tentunya yang terhapus 10 kesalahan, yang terdatangan 10 kebaikan. Lamun 10 kali berselawat wan tak datang 100 kebaikan, lalu lepus 100 kesalahan. Tetap istiqamah. Maka ini yang disebut mudah-mudahan era li jelo kiamat tetanduk si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun bekemi doya dengan maulid bebalak ja sudah si pinate. Ndek tetu-tetu cinta tiba desidena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah belajarlah kita mencintai diri kita, mencintai Rasulullah, mencintai sesama. Karena konsep kehidupan itu pada hakikatnya adalah sederhana. Dengan sederhana, ikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Jejak Rasulullah SAW, berjuang Rasulullah SAW, tidak pernah ada di niatan, di hati, di pikiran membenci orang lain. Yang temari Rasulullah, beliau senang terhadap orang lain. Yang temati, yang terzalimi Rasulullah SAW, beliau mendoakan. Lamun tiang pelunggu hendak, coba nani ya, besia seketi, maka dia meliungkah nak kau berdengar. Bani medan selapu, mahab itu Quran. Jadi beda dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi yang harus kita tanamkan sekarang, ayo belajar saling mencintai. Cintai diri kita, cintai orang lain, cintai deside Nabi, cintai deside Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah. Kemudian yang kedua, takwa. Bagaimana takwa yang kita jaga? Sudah saya sering sampaikan, takwa terdiri dari 3 hal. Yang pertama, adalah takut. Tanamkan sifat takut di dalam diri kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azab, takut semuanya. Insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat. Qanaah, tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Oh, tidak sekedar rezeki, belajarlah merasa cukup. Karena konsep yang harus kita jaga, barang siapa yang merasa cukup di dunia ini, qanaah di dunia ada merasa cukup, ia ada cukupan si Allah Ta'ala. Tapi jika sering merasa kurang, maka Allah terus akan menguranginya. Baik itu di pasal duniawi, tapi pasal akhirat teruslah merasa kurang. Jika terus merasa kurang, maka hitungan sempurna akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk duniawi belajar merasa qanaah, merasa cukup. Untuk akhirat belajar merasa kurang, supaya kita berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki dan membenahi. Yang ketiga, waro. Wow itu adalah waro. Waro, belajarlah cenderung akhirat ketimbang dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, urus akhiratmu, biar aku yang uruskan duniamu. Siapa yang ingin bahagia di dunia dengan kemaslahatan duit, kemaslahatan keadaan dan semuanya, maka periri akhirat ada yang kuningnya dunia. Namun kurang rezeki, kurang ruang duit kara, mungkin ibadah perlu dijaga, dipelihara. Insyaallah jika ibadah kita jaga, maka harta, kedudukan dan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Jadi insyaallah takwa kita tanamkan, takut, qanaah dan wara. Takut dalam diri kita jika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua, qanaah, belajarlah merasa cukup. Apa yang Allah berikan sekarang ini, insyaallah kita merasa cukup. Jika Allah merasa cukup,
insyaallah nanti biasanya ada datang tambahan kembali ya insyaallah, dan belajar warok barang yang munabih jadi datangnya Noh Malik nggih. Jadi insyaallah belian pengimbuh nggih. Jadi insyaallah sekali lagi mudah-mudahan kita semua termasuk dengan satu cinta di sisi Nabi, dan insyaallah mararuh niki keluit niki mudah-mudahan era tetanda ne layak maulid timang keselak-selak tahu insyaallah era le jeluk kiamat, termasuk dengan yang pelonggoran kita semua dengan satu tanduk tanda li jeluk kiamat. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan zikir syafaah selesai berbuka puasa, selesai sholat maghrib, karena selesai isya Ustaz ada acara di Sepit nggih. Jadi oleh sebab itu sampai di sini atur tiang bareng niki kita zikir sembahyang, berbuka sembahyang langsung kita zikir syafaah. Dapat nyatus nih kalian nyatus nggih. Jadi insyaallah mudah-mudahan di paal kedua almarhum orang tua kami, almarhum almarhumah insyaallah akan tersenyum ketika hadirnya kita semua kalian. Pertama maulid makin niki mengagungkan diri Nabi, maka kalian bahagia tersenyum orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kedua ditempati dengan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah yang kita hibahkan, hadiahkan kepada almarhum almarhumah, keluarga yang pelungguh masya Allah merasa tersiram langgih, dan mudah-mudahan berkat maulid niki beliau sudah tahu li tahu takak niki mudah-mudahan tersyafaat era li jeduk kiamat. Jadi harapan sila jaga-jaga, saling tunah, saling sayang, saling periri, saling nasihat, saling cinta, saling tunah, saling sayang, dan insyaallah mudah jaga sabaru sila belajar bertakwa, takut, qanaah dan warok, maka hiduplah diri kita, tenanglah diri jiwa dan raga kita, dan insyaallah mudah-mudahan lamun tuah merasa qanaah, merasa cukup, timak misi ai si berbuka merasa cukup insyaallah. Nggih dendek gerang romun sekedar rai doang berarti ndek manaran qanaah. Menjadi punah harana macam itu. Dan insyaallah sekali lagi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mencintai Rasulullah dan mencintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kalian mencintai diri kalian kita semua. Beta cinta diri, tunah diri, anganan diri. Mencintai diri kita adalah bagaimana kita selamat, menyelamatkan diri kita. Bagaimana kita selamat? Ikuti apa yang jadi perintah Allah, perintah Rasulullah. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Itulah cara kita mencintai diri kita sendiri. Siapa saja yang benar-benar mencintai dirinya, maka dia sudah mencintai di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Lamun watuna sayang diri, berarti tunah sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu pasti niat tunah sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya para ulama, para nabi, para waliullah yang sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mencintai dirinya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Demikian yang dapat yang sampaikan, karena ini sudah maghrib. InsyaAllah mudah-mudahan ada berkahnya buat yang pelunggu dan kita semua, dan insyaAllah sekalipun sederhana marak niki maulid, mudah-mudahan di sisi Allah menjadi nilai yang luar biasa. Mudah-mudahan tercatat di alam malakut sana termasuk acara maulid yang luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah meridhoi yang pelungguh dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu birahmatika. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu. Selesai sembahyang insyaallah terzikir untuk almarhumah, kemudian kita akhiri nanti setelah kalian buka puasa, nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Kita demikian tertiang Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.